Prajurit ini terlalu berani. Ia berani bermain poker dengan iblis. Para setan tertawa mendengarnya. Mereka menaruh 40 barel emas di atas garis, dan prajurit itu mempertaruhkan hidup dan jiwanya. Sepanjang malam, tidak peduli seberapa banyak setan-setan itu menipu, para prajurit tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Iblis-iblis itu begitu marah, sehingga mulut mereka terpelintir. Para iblis sangat marah, sehingga mereka hanya bisa kalah dengan celana mereka. Setan-setan itu putus asa. Mereka mencoba menipu dan memakan prajurit. Prajurit itu tidak panik dan mengeluarkan sebuah karung. Ia menghisap semua setan langsung ke dalam karung. Kemudian prajurit itu pergi keluar rumah. Ia mulai membanting karung. Setan-setan itu menjerit saat mereka dipukuli. Akhirnya mereka harus memohon belas kasihan kepada prajurit itu. Mereka berjanji tidak akan pernah melakukan kejahatan di bumi lagi. Baru kemudian prajurit itu membuka karung-karung tersebut. Para iblis terbang kembali ke neraka dengan tergesa-gesa. Prajurit merasa sedikit dirugikan. Ia melompat dan menyambar satu setan. Dia membuat perjanjian dan bersumpah setia kepadanya. Iblis yang tak berdaya itu setuju. Prajurit itu menghancurkan salah satu cakarnya sebagai tanda. Ketika perbuatan itu selesai, ia mengembalikannya. Prajurit itu menerima 40 barel koin emas. Sejak saat itu, ia sedang dalam perjalanan menuju puncak kehidupannya. Tidak hanya ia bisa tinggal di sebuah kastil dan menikahi seorang putri, tapi itu tidak berlangsung lama. Anak mereka tiba-tiba sakit parah. Mereka mencari dokter terbaik, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan saat mereka berduka, prajurit itu tiba-tiba teringat perjanjian yang telah dibuatnya dengan iblis itu. Jadi ia memanggil iblis. Ia mengatakan bahwa jika ia bisa menyelamatkan anaknya, ia akan mengembalikan cakarnya. Iblis itu kemudian mengeluarkan segelas penuh air melalui kaca. Prajurit itu melihat kematian berdiri di kaki anak itu. Ini adalah cangkir ajaib. Anda bisa melihat Grim Reaper melalui cangkir. Jika malaikat maut berdiri di samping tempat tidur pasien, maka pasien tidak ada harapan. Jika kematian berada di ujung tempat tidur pasien, kemudian pasien bisa diselamatkan. Hanya menumpahkan air dari cangkir, dan pasien akan sembuh. Prajurit itu memercikan beberapa tetes air ke anaknya, dan anak itu pun sembuh. Prajurit itu segera mengembalikan kaki itu kepada iblis seperti yang dijanjikannya, dan mengatakan bahwa jika iblis itu memberinya piala, kemudian ia akan memutuskan kontrak. Iblis itu dibebaskan. Iblis itu langsung setuju. Setelah itu, prajurit itu mulai berkeliling dunia, menggunakan cawan suci untuk menyelamatkan orang di mana-mana. Ia menikmati kekayaan yang dibawanya, dan pujian yang diterimanya dari orang-orang. Sampai suatu hari, ayah mertuanya, Raja, jatuh sakit. Ia mendapati kematian berdiri di samping tempat tidur Raja melalui piala. Ia mengatakan kepada Ratu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Tetapi sang Ratu mengatakan kepadanya, ia akan memberikan nyawanya untuk Raja. Pria itu tersentuh, jadi dia membuat kesepakatan dengan kematian. Ia memberikan nyawanya untuk Raja. Setelah memercikan beberapa tetes air suci, Raja dipulihkan kesehatannya. Tetapi prajurit itu sakit parah. Dia sedang sekarat. Pada saat terakhir, ia mengeluarkan piala itu lagi. Ia menemukan kematian di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba ia memiliki rencana. Ia mengeluarkan kantong ajaibnya dan mengarahkannya pada Dick, dan kematian yang tidak curiga tersedot masuk, dan prajurit itu pulih kembali. Keluarga itu sangat gembira. Untuk mencegah Grim Reaper melarikan diri, prajurit itu menggantungkan tas itu di pohon yang paling tinggi. Sejak saat itu, apakah itu perang, penyakit, atau usia tua, tidak ada yang akan mati, dan itu seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi semua orang. Tetapi sebaliknya, orang-orang mulai menderita, karena mereka harus menderita sakit karena usia tua dan penyakit sepanjang waktu, dan prajurit itu menyadari keseriusan masalahnya. Jadi dia harus menurunkan karung.